ibadah video live sekolah minggu. Ya, betul sekali. Jadi kakak mau ngasih tahu bahwa tema kita di minggu ini adalah ikut serta menolong sesama. Sekali lagi, ikut serta menolong sesama. Diingat ya adik-adik. Dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh terlebih dahulu. Untuk itu, silahkan dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan. Oke, lagu Terima Kasih Tuhan kita nyanyikan dengan sukacita dan penuh semangat ya.
sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersuka cita Tuhan, karena kami masih dapat berkumpul Tuhan di ibadah live streaming Tuhan. Walaupun ini ibadah live streaming Tuhan, bukan berarti kami tidak dapat merayakannya Tuhan, ibadah kebaktian kami. Buatlah kebaktian ini Tuhan, berarti bagi kami Tuhan, di setiap langkah kami, di setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini Tuhan, yang sedang dilanda virus COVID-19 Tuhan, untuk segera berakhir ya Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan dalam melanjutkan ibadah kami Tuhan hingga berakhirnya nanti. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan apa kakak? Aku anak raja. Baik adik-adik semuanya, titah Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari titah yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi kakak ulangi, titah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian titah Tuhan, semoga adik-adik semuanya dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Halo adik-adik, kita kembali mengangkat lagu pujian. Kita bernyanyi, apa judulnya kakak? Ingat akan nama Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal.
bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Masih semangat kan semua? Belum ada yang ngantuk kan? Oke, kakak abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat beribadah di rumah. Walaupun masih beribadah di rumah untuk minggu ini, semoga nggak mengurangi sukacitanya untuk beribadah memuji Tuhan ya adik-adik. Kakak abang guru sekolah minggu juga di sini udah rindu sama adik-adik semua. Tapi kita doakan semuanya supaya lekas membaik, supaya kita bisa bertemu lagi di gereja ya adik-adik. Terus kakak abang sekolah minggu mau ngucapin selamat ulang tahun sama adik-adik sekolah minggu yang merayakan ulang tahun minggu ini. Kiranya sehat selalu, panjang umur, diberikan Tuhan segala yang diharapkan. Pokoknya doa yang terbaik dan berkat yang terbaik buat adik-adik semua. Minggu ini gimana sekolahnya adik-adik? Pasti karena masih online, belum mulai membosankan gimana. Tapi walaupun kayak gitu harus tetap semangat ya. Tetap dikerjain tugasnya, jangan buat orang tuanya marah. Pokoknya tetap melakukan yang terbaik. Kalau misalnya beraktivitas di rumah harus memang, di luar rumah harus tetap memakai masker. Oh ya, ingat protokol kesehatan dijaga. Apa itu kakak? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, selanjutnya Kak Sartika akan membacakan ayat hafalan. Oke? Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Adik-adik di rumah ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Ayat hafalannya diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi kakak bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, tadi udah dibacakan kakak Sartika kan ayat hafalannya, walaupun nggak ditanyain sama guru sekolah minggunya, kayak nggak ada yang nanyain gitu, tetap harus dihafal. Setiap minggu harus tetap dihafal, bertambah Ayat si Alkitab yang dihafal. Oke adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Selamat hari Minggu, Shalom. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu kita, lagu dengan judul Jangan Lelah. Kita nyanyi bersama-sama, dibarengi dengan adik-adik yang mempersiapkan diri Alkitab dan posisinya mendengarkan firman Tuhan. Siapkan juga hati dan pikirannya ya untuk mendengar firman Tuhan dari penglihatan ayat. Betul sekali. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang
Oke, selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Nah, di sini abang yang akan membawakan firman Tuhan. Jadi sebelum adik-adik sekalian mendengarkan firman Tuhan dari abang, adik-adik sekalian siapkan Alkitab dan ambil posisi yang ternyaman untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu untuk hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami ya Bapa, Engkau berkati anak-Mu yang memperdengarkannya ya Bapa, dan anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkannya ya Bapa. Banyak dosa dan kesalahan kami, Kau hapuskan itu sebagai halang untuk menerima berkat-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu sekarang esok sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, untuk ayat Alkitab untuk renungan kita pada minggu ini tertulis pada 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Di sini abang akan bacakan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya yang dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya begini, dikatakanlah oleh gadis itu yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Oke adik-adik sekalian, untuk tema kita pada minggu ini itu adalah ikut serta menolong sesama. Itu sangat berkenaan dengan ayat Alkitab yang abang bacakan. Dan di sini abang akan menceritakan sebuah kisah tokoh Alkitab di mana di sini ada kejadian atau sifat tolong sesama. Tokoh Alkitabnya adalah Naaman. Naaman adalah seorang prajurit atau panglima tempur dari kerajaan Aram, dan dia sangat disayangi oleh Raja Aram. Dan Naaman ini adalah, jika Naaman diberi perintah oleh Raja Aram untuk melakukan peperangan, dia selalu memenangkan peperangan untuk kerajaan Aram, sehingga kerajaan Aram begitu aman dan tidak ada musuh-musuh yang berani untuk mendekati kerajaan tersebut. Tetapi pada suatu hari Naaman terkena sebuah penyakit, dan dikatakan pada saat itu adalah sebuah penyakit yang sangat dikutuk. Itu adalah penyakit kusta. Dan biasanya penyakit kusta ini mereka diasingkan dan dijauhkan dari orang-orang yang di sekelilingnya, karena penyakit ini bisa menular kepada siapapun yang mendekatinya. Dan pada saat itu juga belum ada obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dan pada saat itu Naaman sangat frustasi dan dia sangat sedih karena dia tidak bisa diobati. Dan pada saat itu salah satu pelayan dari istri Naaman, yaitu tawanan perang. Yaitu tawanan perang itu biasanya jika kerajaan Aram menyerbu sebuah kota, mereka menang dan mereka akan membawakan tawanan perang. Itu seorang gadis yang merupakan pelayan dari istri Naaman. Dan pelayan ini mengatakan kepada istri Naaman, "Ibu,
raja bisa, panglima bisa sembuh dari penyakitnya jika dia pergi menemui orang Samaria yaitu Nabi Elisa. Dan pada saat itu ada harapan dari keluarga Naaman untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan Naaman mengatakan kepada Raja Aram supaya ia berangkat ke Israel untuk menjumpai Nabi Elisa. Dan Raja Aram begitu baik dan dia menyurati kerajaan Israel supaya dia bisa melewati Israel untuk menemui Nabi Elisa. Dan pada saat dia berjumpa dengan Nabi Elisa, Naaman diberitahukan Nabi Elisa supaya dia mandi di sungai Yordan selama 7 kali. Dan pada saat itu Naaman sembuh dari penyakitnya. Jadi di situ adik-adik kita melihat beberapa sifat yang itu serta menolong sesama, yaitu salah satu dibuktikan oleh pelayan dari istri Naaman, itu sebagai tawanan perang. Dia di sana tidak membenci Naaman dan tidak membiarkan Naaman mati oleh penyakit kusta yang dideritanya, tetapi dia memberikan solusi. Dia menolong Naaman dengan penuh sukacita dan dia tidak mengharapkan imbalan untuk menolong Naaman tersebut. Jadi untuk kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga mempunyai sifat seperti itu. Misalnya, jika ada orang-orang yang mungkin tidak suka kepada kita atau membuat kita sakit hati, jika dia mengalami kesusahan, jangan kita menjadi memperkeruh apa yang dia derita, tetapi kita sebagai anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan membantu segenap bagaimana kekuatan kita untuk membantu dia untuk menyelesaikan suatu masalah yang itu. Adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus ikut serta berperan dalam ikut serta menolong sesama, yaitu tunjukkan dengan contohnya membuat. Pada saat ini kan adik-adik sekalian masih belajar daring atau online dan belajar di rumah. Mungkin adik-adik sekalian punya teman atau adik yang mempunyai masalah dalam belajar. Mungkin mereka susah untuk mengerti materi yang diberikan secara online. Dan adik-adik sekalian bisa mengajari teman atau adik sekalian untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan materi tersebut. Begitu juga di rumah, dengan cara membantu orang tua. Misalnya mencuci piring, menyapu rumah, itu merupakan menolong sesama, yaitu memperingat tugas dari orang tua untuk menjaga atau membersihkan rumah dari adik-adik sekalian. Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan atau umat Kristiani, kita juga harus seperti itu. Jangan kita pada saat kita mempunyai masalah, kita datang kepada Tuhan untuk meminta tolong. Saat masalah kita itu selesai, kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan atau mengucap syukur. Dan intinya adik-adik, untuk khotbah kita pada minggu ini, mari kita ikut serta dalam menolong sesama. Jangan pernah menolong sesama dengan mengharapkan imbalan yang diberikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa abang bagikan kepada adik sekalian. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa mendalami firman Tuhan tersebut dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik sekalian. Jadi kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang Engkau dengarkan kepada kami dan kepada adik-adik sekolah minggu. Mudah-mudahanlah ya Bapak, kami sebagai anak-anak-Mu selalu mempunyai hati yang saling tolong menolong kepada siapapun tanpa mengharapkan
imbalan apapun ya Bapak. Bapa yang baik, kami dalam manusia tidak pernah luput dari genggaman dosa. Engkau hapuskanlah itu ya Bapak, supaya tidak terhalang untuk menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terpuji termuliakan namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelumnya kita dengarkan ayat persembahan yang tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Beginilah bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita kembali bernyanyi, janganlah jemu. Kita nyanyi sama-sama ya, Degi. Berbuat baik, janganlah jemu, berlaku baik, janganlah jemu, berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Menabur baik, janganlah jemu, berpikir baik, janganlah jemu, berkarya baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.